Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan siap menjual bek kiri mereka yakni Theo Hernandez. Menurut media Spanyol Fichajes, Rossoneri akan mendengarkan tawaran untuk pemain andalan mereka itu kecuali perpanjangan kontrak dilanjutkan dalam beberapa bulan mendatang. AC Milan dan Hernandez membatalkan pembicaraan kontrak setelah pemain internasional Prancis itu berselisih dengan Paulo Fonseca. Selain itu, pihak Italia menganggap tuntutan gaji pemain berusia 27 tahun itu berlebihan. Hernandez memang dikabarkan meminta gaji sebesar 8 juta euro per musim untuk memperpanjang kontraknya di Milan. Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak terima dengan kekalahan timnya melawan Inter Milan. Ia menilai wasit memperlakukan timnya dengan tidak adil. Menurut Arteta, Arsenal dihukum dengan keji saat Inter mendapatkan penalti. Namun ia merasa Inter juga layak dihukum penalti akibat aksi Yann Sommer di laga itu. Menurut Arteta, keputusan wasit yang tidak memberikan timnya penalti itu menjadi pembeda di laga ini. Ia menilai karena keputusan itu timnya harus kehilangan 3 poin yang berharga di pertandingan ini. Arsenal sendiri mencoba untuk bangkit di akhir pekan ini saat mereka melawan Chelsea. Pilar Barcelona, Pau Cubarsí sempat mengalami cedera di bagian wajahnya ketika Barcelona menang 5-2 atas Red Star di matchday keempat Liga Champions. Setidaknya ada 10 goresan yang tersemat di atas wajah sang pemain. Saat ditarik keluar, pemain berusia 17 tahun itu tampak melapisi wajahnya yang berdarah dengan handuk. Meski demikian, sang pemain diyakini tidak mengalami masalah serius. Dalam foto yang diposting akun Barca, terdapat setidaknya 10 goresan di wajah sang pemain. Namun, Diario Sport mengklaim sang pemain akan tetap tersedia akhir pekan ini ketika bersua Real Sociedad. Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengungkapkan bahwa Cole Palmer kemungkinan tidak akan tampil dalam laga penting Premier League melawan Arsenal pada akhir pekan mendatang. Palmer belum kembali berlatih setelah mendapatkan tackle keras dari Lisandro Martinez akhir pekan lalu. Maresca mengakui bahwa akan menjadi sebuah resiko bagi Palmer untuk bermain melawan Arsenal jika kondisinya tidak membaik sebelum akhir pekan. Sementara itu, meskipun tanpa Palmer, Chelsea menikmati awal yang produktif dalam ajang Conference League. Mereka mencetak 4 gol di 2 laga pertama dan menempati posisi teratas klasemen. Manajer Liverpool Arne Slot menyebut Mohamed Salah berpotensi mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dengan bermain sampai hampir berusia 40 tahun. Era keemasan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi memang sudah lewat, akan tetapi mereka masih bisa terus bermain hingga usianya hampir mendekati 40 tahun. Menurut Arne Slot, Mohamed Salah bisa mengikuti jejak kedua superstar tersebut, terlebih mengingat performanya tetap terjaga sampai saat ini. Kini Salah sudah berusia 32 tahun, namun performanya masih tetap terjaga. Ia masih mencetak gol demi gol plus memberikan assist bagi Liverpool. Ada kabar gembira datang bagi Manchester United. Tyrell Malacia dikonfirmasi akan segera mendapatkan menit bermain. Seperti yang sudah diketahui, Malacia sudah 1 tahun lebih absen dari tim utama Manchester United. Sang bek mengalami cedera lutut yang parah sehingga ia harus menepi dari skuad Setan Merah. Sejak bulan lalu, Malacia sudah kembali berlatih bersama United. Namun hingga saat ini ia belum kunjung bermain bersama skuad Setan Merah. Baru-baru ini Van Nistelrooy diminta informasi terkait kondisi Malacia. Ia pun memastikan sang bek akan segera bermain bersama skuad Setan Merah. Manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan kabar terbaru tentang kondisi salah satu pilarnya, Kai Havertz, pasca laga melawan Inter Milan dalam lanjutan Liga Champions. Kai Havertz mengalami benturan keras dengan Jan Bisek. Keduanya sama-sama mengincar bola saat duel udara, lalu terjatuh di lapangan. Benturan itu kemudian membuat kepala Havertz mengalami pendarahan yang cukup parah. Melihat kondisi Havertz, para pendukung Arsenal mulai khawatir. Mikel Arteta lantas memberikan sedikit informasi terkait kondisi Havertz. Ia hanya berharap Havertz tak akan mendapatkan masalah yang berat sehingga bisa tampil kembali saat melawan The Blues. Real Madrid dilaporkan mencari pemain yang setipe dengan Toni Kroos untuk menjaga kestabilan lini tengah mereka. Kini menurut laporan Fichajes, Martin Zubimendi pun masuk dalam bidikan Madrid untuk didatangkan di musim panas 2025. Saat ini jebolan Akademi La Real itu memang menjadi salah satu gelandang terbaik di La Liga sejak melakukan debut beberapa waktu lalu. Namun Madrid perlu mengerahkan tenaga ekstra untuk meyakinkan sang pemain mau angkat kaki lantaran ia belum memiliki potensi hengkang. Bahkan dalam wawancaranya beberapa waktu lalu, dirinya justru ingin menaikkan kontrak baru. Liverpool dilaporkan tertarik untuk mengamankan Aurelien Tchouameni dari Real Madrid. Menurut laporan jurnalis Prancis Sacha Tavolieri, Liverpool sudah mengontak agen sang pemain untuk membuka potensi kepindahannya.
The Reds memang intens menjalin komunikasi dengan agen sang pemain meski Real Madrid enggan melepas pilarnya. Kini, ketertarikan tersebut coba diperkuat kembali lantaran juru taktik The Reds Arne Slot ingin menambah kedalaman skuad khususnya di pos gelandang bertahan. Ada kabar Madrid bisa saja melepasnya ke tim lain andai ada penawaran tak kurang dari 60 juta euro. Neymar diprediksi menepi lagi selama 2 pekan setelah mengalami cedera saat tampil di Liga Champions Asia. Cedera ini dikabarkan memicu spekulasi tentang masa depan pemain asal Brazil tersebut. Al Hilal disebut-sebut mempertimbangkan melepas Neymar pada bursa transfer Januari 2025. Cedera terbaru ini menjadi pukulan besar bagi Neymar dan Al Hilal. Pasalnya, mantan pemain Barcelona tersebut baru pulih dari cedera panjang. Menurut beberapa media Arab Saudi, masa pemulihan Neymar bisa memakan waktu lebih lama. Al Hilal mungkin tidak akan mendaftarkannya untuk baru kedua musim ini di Liga Pro Saudi. Victor Gyökeres kemungkinan bisa didapatkan dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Situasi ini bakal menguntungkan bagi Manchester United yang mungkin tertarik untuk mendatangkan striker Swedia tersebut. Menurut laporan The Telegraph, dia akan diizinkan meninggalkan klub pada musim panas dengan harga sekitar 63 juta pound sterling meskipun memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta pound sterling dalam kontraknya. Dengan potensi harga tersebut, ada minat dari Manchester United yang telah mengumumkan penunjukan mantan bos Sporting Ruben Amorim sebagai manajer berikutnya. Menurut kabar yang dilansir Vicahes, Tottenham dikabarkan ingin merekrut gelandang Real Madrid Arda Güler di bursa transfer Januari mendatang. Spurs ingin menambah kualitas dan kedalaman di lini tengah mereka. Güler merupakan pemain serba bisa yang bisa diproyeksikan sebagai gelandang serang dan juga winger. Klub asal Spanyol tersebut bersedia untuk meminjamkan sang pemain supaya mendapatkan menit bermain reguler bersama tim utama. Pemain 19 tahun tersebut juga tertarik dengan kesempatan menunjukkan kualitasnya di Premier League. Manchester United dilaporkan bakal membuka penawaran kepada mantan penggawa Manchester City Leroy Sané untuk didatangkan kembali ke Liga Inggris. Pemain Jerman itu digadang-gadang bakal menjadi rekrutan pertama Ruben Amorim di klub. Menurut laporan Bild, United sudah melakukan pendekatan pada Bayern Munich guna menanyakan ketersediaan Sané. Kontrak sang pemain akan rampung pada musim panas 2025. Ia bisa saja pergi secara gratis pasca masa baktinya rampung bersama klub. Meski ada potensi hengkang, sang pemain juga tak menutup kemungkinan untuk memperpanjang masa baktinya. Chelsea dikabarkan menargetkan Karim Adeyemi sebagai rekrutan utama pada bursa transfer musim panas mendatang. Meski skuad The Blues terbilang gemuk, mereka tetap ingin memperkuat tim di akhir musim. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Chelsea tengah mengincar Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund meskipun Paris Saint-Germain dan Liverpool juga ikut bersaing. Ketertarikan terhadap Adeyemi dipicu oleh pelatih Enzo Maresca yang sangat menghargai kecepatan dan keseimbangan permainan winger asal Jerman tersebut. Adeyemi memiliki kontrak 2,5 tahun di Dortmund dengan harga 41 juta pound sterling. Real Madrid sedang tidak baik-baik saja usai menelan kekalahan kedua beruntun. Situasi ini pun menempatkan Carlo Ancelotti dalam posisi riskan. Relvo mengabarkan bahwa manajemen klub mulai tidak sabar dengan pelatih Italia itu. Tak bisa dipungkiri jika Ancelotti belum menemukan formula permainan yang tepat sejak kedatangan Kylian Mbappe di musim panas. Madrid sebetulnya tidak berencana memecat Ancelotti di tengah musim. Namun sumber-sumber terpercaya klub mengungkapkan bahwa ada potensi Don Carlo bakal dipecat jika Madrid tidak membaik dalam beberapa pertandingan selanjutnya. AS Roma kembali gagal meraih poin penuh di matchday keempat Liga Eropa. Bertandang ke markas Union Saint-Gilloise, Roma pulang dengan hasil 1-1. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Kedua tim menciptakan sejumlah peluang tetapi gagal memaksimalkannya. Memasuki babak kedua, Roma akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit 62. Sundulan Gianluca Mancini meneruskan umpan silang Pellegrini merobek jala gawang tuan rumah. Namun Union Saint-Gilloise mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-77. Berawal dari sepak pojok, Kevin McAllister menyambut bola dengan sundulan. Pada akhirnya skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Galatasaray menjamu Tottenham di matchday keempat Liga Eropa 2024-2025. Duel itu berlangsung di Stadion Reims Park, Istanbul, Turki pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Galatasaray berhasil mengalahkan Tottenham dengan skor 3-2. Striker Galatasaray Yunus Agun menjadi pencetak gol pertama di menit 6. Di menit 18, Will Langsir menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Galatasaray sempat menambah skor 2-1 di menit 30 lewat tendangan Victor Osimhen. Namun gol tersebut dianulir karena
karena offside. Osimhen akhirnya benar-benar mencetak gol untuk Galatasaray di menit 31. Di menit 39, Osimhen kembali mencetak gol dan membuat skor menjadi 3-1. Pada akhirnya, gol Dominic Solanke di menit 69 menutup laga dengan skor 3-2 untuk kemenangan tuan rumah. Manchester United menjamu PAOK FC pada pertandingan keempat Liga Eropa. Bermain di kandang sendiri Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Setan Merah tampil dominan sejak babak pertama dimulai. Namun, mereka gagal mencetak gol hingga babak pertama usai. MU baru bisa membuka keunggulan di menit 50 melalui Amad Diallo. Di menit 77, Diallo kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membawa MU unggul 2-0. Pada akhirnya, skor 2-0 untuk kemenangan Manchester United bertahan hingga laga usai. Chelsea menjamu FC Noah pada matchday keempat Liga Konferensi Eropa. Bermain di Stamford Bridge Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, The Blues menang dengan skor telak 8-0. Chelsea membuka keunggulan di menit 12 melalui Tosin Adarabioyo. Semenit kemudian, Maguire menggandakan keunggulan tuan rumah. Di menit 18, giliran Axel Disasi yang mencatatkan namanya di papan skor. 3 menit kemudian, Joao Felix membawa Chelsea unggul 4-0 atas tamunya. Gol Mikhailo Mudryk di menit 39 membawa The Blues semakin menjauh. Sebelum turun minum tepatnya di menit 41, Felix mencetak brace dan membawa Chelsea unggul 6-0 hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, Chelsea menambah keunggulan melalui Christopher Nkunku di menit 69. 6 menit kemudian, Nkunku kembali mencetak gol lewat tendangan penalti. Pada akhirnya, skor 8-0 untuk kemenangan Chelsea bertahan hingga laga berakhir.